Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama lagi. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya dan teman-teman akan menyampaikan tentang UMKM terhadap dampak COVID-19 ini yang sedang dijalani teman saya, yaitu Mas Dani. Perkenalkan, nama saya Aldo Hizbullah Alfaris, NIM 203-11142. Perkenalkan, nama saya Adelia Diva Putri dengan NIM 203111520. Perkenalkan, nama saya Faratia dengan NIM 203-11530. Saya Ica Putri Fakria dengan NIM 203-11171. Saya Nevina Della Pratista dengan NIM 203-11157. Selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah video wawancara, yaitu saya dengan Mas Dani selaku pemilik UMKM konveksi sablon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas, mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Aldo Hizbullah Alfaris dari Universitas Islam Indonesia. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang usaha UMKM yang sedang dijalani Mas saat ini. Apakah boleh tanya-tanya, Mas? Oh iya, Mas, silakan, Mas. Saya bertanya-tanya ini dengan Mas siapa ya, Mas? Iya, Mas, perkenalkan, nama saya Dani, Mas. Oh iya. Dari industri kaos dan sablon Magelang, Mas. Oh iya, siap, Mas. Terima kasih, Mas, sebelumnya atas kesediaan Mas untuk bertanya-tanya wawancara dengan saya. Yang pertama, Mas, saya langsung aja ya, Mas. Usaha apa sih, Mas, yang dijalani saat ini? Iya, Mas, kita saat ini menjalankan produksi, Mas. Produksi kita di bagian konveksi, Mas, kaos dan sablon. Untuk kaos sablon ini apakah Mas secara di rumah atau secara di toko lain atau di mana ya, Mas? Gini, Mas, kita sementara ini udah ada bangunan sendiri, Mas, untuk bagian produksi kami. Dulunya pertama kali kita di rumah, Mas. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu ini memiliki modal, terus alhamdulillah bisa membangun bangunan sendiri, Mas, untuk konveksi ini. Alhamdulillah, Mas. Ini alhamdulillah, Mas. Apakah usaha ini sangat membantu ekonomi keluarga Mas saat ini, Mas? Iya, Mas, alhamdulillah, Mas. Produksi kami alhamdulillah sangat besar, Mas. Karena tren zaman sekarang kan di bagian kaos-kaos gitu kan banyak, Mas. Ada juga, Mas, banyak yang kemarin tuh kita besar, Mas, ada terus itu 750, Mas. Lumayan ya, Mas, itu. Iya, Mas, itu dari mana, Mas? Dari klub motor, Mas. Mereka kan ada acara gitu, Mas. Terus mereka produksinya di sini, Mas, di tempat kami gitu. Itu klub motor itu di wilayah ini atau luar wilayah sini ya? Kalau yang kemarin ini di wilayah sini, Mas, masih di wilayah Magelang, Mas. Itu kan buat gimana ya? Kalau orang-orang sih buat senang gitu, Mas, ada apa nge-share gitu kan, nge-share pakaian apa itu terus dijual gitu, Mas. Iya, Mas. Kalau yang dulu-dulu itu pernah, Mas, kita dari jangkauannya dari Lampung, Mas, pernah 2 kali. Kita juga acara motor, Mas, tapi sebelum pandemi ini, Mas. Itu dari Lampung itu kok bisa tahu sini dari iklan atau dari teman atau saudara atau sebagainya?
Kalau itu udah anu mas, udah tahu dari lama mas. Karena kan saya juga ikut klub motor mas, sama saya sama teman dari sana gitu ya mas. iya mas. Terusnya mengapa mas memilih usaha ini mas? Iya, Nggak Mas. usaha lain atau usaha apa gitu mas? Iya mas, kalau di bidang konveksi ini kan udah dijangkau mas. Target marketnya juga udah dijangkau, banyak juga mas. Ya ada sekolahan juga mas, ada sekolahan. Kalau di sekitar sini ada sekolahan, ada kantor BNN, ada kabupaten wisata juga ada mas. Kalau di sini wisata itu ada Balkondes, ada Candi Borobudur, Candi Pahon gitu mas. Ini dekat kebanyakan wisata ya mas? Iya mas, wisata sekolahan juga banyak mas di sini mas. Tapi untuk kalau pedagang-pedagang seperti di wisata itu apakah ambil di sini atau gimana ya? Enggak mas, kalau di sana sih saya yang setor mas. Jadi Oh. saya produksi, misal di Candi Borobudur gitu kan, Iya. kita produksi ya kaos-kaos mirip-mirip ada gambar candinya lah Iya, gitu, iya. terus kita store di sana, terus kita gimana ya, kita nitip barang lah gitu mas, nitip barang. Iya, Mas. Kami juga nyetor di Malioboro juga mas. Lumayan ya mas ya, Nah, untuk alhamdulillah, produksi Mas. ini ya mas. Seterusnya berapa banyak sih mas karyawan mas di pekerjaan ini? Kalau sementara ini sih ada 3 mas. 3 tuh 2 di bagian produksi mas. Iya. Di bagian produksi itu di bagian pemotongan kain lah, bagian sablon, bagian pembuatan cetakan gitu kan mas. Dan yang satu itu di bidang penjahitan mas. Kalau dulu itu ada 4 mas. Iya. Tapi yang 2 itu keluar karena faktor keluarga lah mas. Mereka kan rumahnya jauh mas, ya rumahnya jauh, terus keluarganya itu nyuruh kerjanya di sekitar sana saja Dekat-dekat gitu. ya, Mas? Oh iya mas. Kalau boleh tahu mas siapa sih nama-nama karyawan di toko ini? Kalau di bidang produksi kami ada 2 mas. Yang pertama itu namanya Mas Faisal. Iya. Mas Faisal, yang kedua Mas Fendi mas. Itu di bidang apa aja ya mas? Kalau untuk di bagian produksi itu Mas Faisal sama Mas Fendi itu ada di bagian pemotongan kain mas. Kita kain utama itu lembaran gitu mas. Kain bahan itu lembaran, terus kita potongi per pola gitu. Terus di bagian cetakan juga mas, pembuatan cetakan gitu ya mas. Cetakan, nyablon juga, pengelingan sama press gitu mas. Nah, ini bagaimana sih mas strategi pemasaran yang dilakukan mas saat ini? Iya mas, kita strategi pemasarannya itu lewat online mas. Kita juga ada Instagram, web, Telegram juga mas. Kalau lewat online kan jangkauannya bisa banyak mas, bisa luas gitu kan. Bahkan di luar Indonesia juga bisa mas. Lumayan ya mas? Iya, Mas. Keluar kota, keluar wilayah. Untuk misal kalau ongkir itu ditanggung dari konveksi sini atau yang penerima sana? Oh iya mas, kalau kita kan kalau pengiriman di luar kota ya, kalau di luar kota itu ongkos kirim ditanggung pembeli mas. Kita biaya itu cuma biaya produksi aja yang kita terima mas. Semisal ini mas, untuk produksi ini berapa sih mas satu bulannya itu? Maksudnya berapa banyak orang yang masuk dalam mengkonveksi produk ini untuk sebulan? Memesan gitu ya? Memesan itu berapa orang? Nah ya kalau dulu mas sebelum pandemi ya, Ya. itu alhamdulillah orderan kita itu selalu full mas. Gitu. Kita sering mas, orderan sering gitu kan. Bahkan sekali produksi itu bisa mencapai 1000 pieces lah mas itu. Itu dilakukan secara lembur apa berhari-hari gitu? Enggak mas, itu kan 1000 pieces itu ada beberapa pesanan gitu kan, beda-beda gitu mas. Jadinya itu ya gitu sesuai antrian gitu mas. Kalau saat pandemi ini ya sedikit dulu mas. Berarti untuk jam operasional seperti biasa ya mas? Jam pagi sampai sore atau pagi sampai malam atau lembur, ada jam tambahan
udah mendekati deadline mas, biasanya itu kita lembur mas gitu. Kalau jam-jam kerja biasa sih jam 7 sampai jam 4 mas. Jam 4 itu jam 7 sampai jam 4 itu ada target mas. Misal pada saat produksi gitu kan, satu hari itu misal jatah hari ini misal motong kain gitulah, motong kain target berapa pieces itu, terus hari esoknya hari esoknya apa, pembuatan cetakan gitu, cetakan screennya itu kan, terus lanjut lagi bagian sablon, terus press gitu, dan tahap akhirnya itu penjahitan mas, penggabungan itu kan. Kalau boleh tahu mas, ya kalau gaji di sini berapa sih mas, per bulan atau per hari atau per minggu? Kalau di sini udah ikut UMR mas. UMR ya mas? Iya, UMR. per bulan dapat UMR. Ini ya, mas? Iya mas. Untuk kalau tambahan lembur itu ada tambahan tips atau gimana? Ada mas, itu kan ada. Itu tergantung lemburannya mas. Kalau untuk tambahan tip itu lemburan itu dibayar sesuai jam atau sesuai pieces atau bagaimana sih? Kalau itu sih sesuai target mas, misal ya seperti dorongan itulah mas, berapa pieces lembur hari ini bayarnya berapa gitu mas, tergantung banyaknya pieces lemburannya mas. Ya selanjutnya mas, bagaimana sih mas ke depannya, apakah tetap dengan usaha yang seperti ini atau ganti dengan usaha yang lain gitu mas? Sementara ini masih ini ya mas, masih dalam konveksi aja mas. Nggak tahu mas, besok-besoknya lagi mas, kalau misal bagian konveksi masih poin, masih iya masih menguntungkan gitu, kita di sini tetap di bagian Stay di sini ya mas? Iya mas, tetap di sini mas. Ini juga udah lumayan ya mas? Iya. Berapa tahun sih mas berdirinya konveksi ini? Ini awal mulanya itu 2017 mas. Iya 2017. Kalau misal besok peluangnya usaha ini udah banyak yang gitu kan, banyak yang buka konveksi lah gitu. Sekiranya saya tuh mas, nggak pindah alih profesi mas, tapi menambah usaha gitu aja mas. Bersaing ya mas? Iya. Sama itu. Iya. Berarti ini sudah sekitar 3 tahun kurang lebih. Iya mas, 3 tahun ya mas? Iya 3 tahunan mas. Dan selanjutnya saya ingin bertanya mas mengenai usaha mas di saat sedang pandemi COVID seperti ini, apakah dampak COVID-19 ini terhadap usaha mas yang saat ini berjalan? Ada dampaknya juga mas, dikarenakan pandemi ini kan ya itu mas, dari program pemerintah protokol nggak boleh saling kumpul itu. Dari segi kayak proses atau produksi itu tetap berjalan seperti biasa atau naik atau turun gitu? Ada sedikit penurunan mas. Penurunan. Nah itu karena organisasi kan banyak yang ditutup lah, banyak yang nggak aktif kan gitu mas, karena protokol ini ada corona ini kan, jadi nggak boleh saling kumpul gitu kan, jadinya organisasi banyak yang ditutup itu mas. Jadi ya gitulah, Berarti cuma produksi terbatas gitu ya? iya mas, nggak sebanyak dulu sebelum ada COVID gitu. Yang kedua ini mas, apakah ada karyawan yang di PHK selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini enggak mas, belum ada kan. Kita cuman ngambilnya itu 2 karyawan produksi ya mas, yang satu bagian penjahitan gitu. Kalau dipikir-pikir ya bisa apa, kayak karyawan di PHK ya, kasihan ya mas. Iya mas. Karena juga semua itu butuh ekonomi, juga butuh Iya. kebutuhan masing-masing, apalagi yang udah punya istri dan Iya, anak dan gitu, Mas, keluarga ya. itu Iya. kan kasihan mas, nggak Iya. PHK gitu. Alhamdulillah belum ada mas. Iya. Dan seterusnya, apakah harapan mas untuk usaha di masa seperti ini mas? Yang harapannya sih ya orderan tetap lancar lah mas gitu mas. Tapi ya gimana lagi kan lagi Karena pandemi ini iya, kan Mas. jadi berkurang gitu mas. Bencana juga nggak ada yang tahu ya mas. Iya mas, banyak yang kurang, jadi orderan misal biasanya itu misal 1000 pieces lah, sekarang itu cuma 600-an lah, 500-an lah. Ya turunnya ya cukup banyak lah mas gitu. Tapi kalau untuk pengiriman
keluar kota ini tetap berjalan ataukah berhenti Mas untuk pandemi kayak? Nah ini Mas, karena ini juga Mas, kalau di luar wilayah itu kan juga harus matuhi juga kan Mas. Iya, Kalau pengiriman dari sini ke sana itu harus disortir dulu lah, gini aja, ini banyak kendala juga. Jadi sebenarnya belum bisa Mas. Tapi untuk pengiriman kayak pemesanan ini terus yang dari pihak sana mentransfer sebagian ataukah harus lunas tetap sama seperti kita datang ke konveksi atau Sama Mas, kita kan ya gitu DP dulu. Jadi Mas, sepertinya sudah cukup pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan sama Mas Dani. Semoga usaha Mas Dani jalan terus berkembang seperti harapan yang diinginkan. Amin. Semoga usaha ini sukses selalu dan menuaikan hasil yang baik. Sekian, terima kasih. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih yang dijalankan saat ini? Usaha sebuah UMKM yang sedang dijalani yaitu produksi konveksi kaos sablon. Ia bermula hanya membuka sebuah usaha dari rumah saja, kemudian ia memiliki modal dan membangun bangunan sendiri untuk menjalani produksi konveksi kaos sablon ini. UMKM ini terletak di Kota Magelang. Selanjutnya, Nevinda akan menjelaskan. Pembahasan. Yang pertama, sumber daya manusia. Usaha ini memiliki 3 karyawan, 2 di bagian pemotongan kain, sablon, dan pembuatan percetakan. Yang satu lagi di bidang penjahitan. Yang kedua, operasional. Untuk produksi jumlah banyak, mengambil barang di Yogyakarta. Jika hanya membutuhkan jumlah sedikit, akan mengambil bahan dari dalam Kota Magelang. Waktu pengerjaan satu lusin kaos membutuhkan waktu 4-5 hari menggunakan sistem order antri berdasarkan urutan waktu. 3. Pemasaran. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, web, bahkan Telegram. Untuk pengiriman luar kota, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli dan konveksi hanya menanggung biaya produksi. Yang keempat, keuangan. Laba bersih dapat diambil oleh pemilik sehingga pemilik dapat memberikan sebagian labanya kepada orang tuanya. Meskipun sempat ada penurunan, Mas Dani masih bisa memberikan gaji atau upah kepada karyawannya walau keuntungan bersih yang diambil tidak sebanyak sebelum masa pandemi. Permasalahan yang terjadi. Sebelum adanya masa pandemi, UMKM konveksi sablon sekali produksi bisa mencapai 1.000 pieces, sehingga terjadi menurunnya jumlah produksi kaos sablon karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, dengan diberlakukannya masa PSBB, UMKM konveksi sablon ini sempat mengalami terhambatnya pengiriman kaos keluar kota. Rekomendasi atau saran untuk UMKM Mas Dani. Sebaiknya usaha mikro kecil menengah konveksi sablon ini lebih diperkenalkan lagi di sosial media, seperti mengadakan promo atau memberi diskon, dapat juga dengan mempromosikan barang kepada selebgram supaya barang yang mereka hasilkan lebih dikenal oleh banyak orang. Mas Dani juga sebaiknya menambah pekerja atau karyawannya supaya pengerjaan produksi lebih cepat, sehingga lebih banyak menghasilkan barang yang diproduksi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi, walaupun adanya masa pandemi ini, UMKM yang dirintis oleh Mas Dani ini tetap berjalan dengan lancar meskipun sempat mengalami penurunan. Tetapi hal ini tidak menghalangi usaha Mas Dani untuk tetap menjalaninya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Terima kasih. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.